Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini saya ingin mengajak ke panjenengan semuanya untuk mengikuti pemaparan singkat dari Ki Haji Said Akil Sirot terkait dengan terorisme dalam sejarah Islam. Ini disampaikan belum lama ya oleh Pak Kiai Said, yakni pada acara Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam di Jakarta, yang dilaksanakan kemarin, hari Kamis. Mungkin hari ini Jumat, nggak tahu sudah selesai atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Irjen Merdi Syam. Hampir kayak Ferdi soalnya. Takut saya salah Ferdi. Iya, Merdi Syam. A'azzahullah fi sihatin daimah. Bapak Brigjen Kiai Gus Ahmad Nur Wahid dari BNPT, Ibu Profesor Dr. Husnul Bariyah yang luar biasa tadi menggebu-gebu, dan Mas Moderator calon Bupati Indramayu, Gubernur Jawa Barat, para pimpinan ormas yang hadir, banyak orang tua-tua ini Bu, ada Kiai Abdul Zaidi, ini sudah sepuh lah, Kiai Profesor Yusnar dari Waslia, Profesor Dr. Jebolan Al-Azhar, dan beberapa pimpinan yang lain. Terorisme dalam Islam terjadi, ada. Nabi Muhammad setelah selesai mengalahkan Hunain, kemudian Taif, mendapatkan ghanimah, rampasan perang sangat banyak. Ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing. Dibawa, dikumpulkan, akan dibagi-bagi. Tempat pembagiannya di Ja'ronah. Sambil ikhram, pas Siti Aisyah, uzur men, maka Siti Aisyah ikhramnya nanti dari Tan'im, lain hari. Nah, dikumpulkan semua sahabat di situ mau dibagi-bagi ghanimah. Yang senior dia dikasih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 1 ekor pun nggak dikasih. Jadi semua sama taatan, diam, nggak ada yang protes. Tiba-tiba yang mu'alaf baru masuk Islam minggu kemarin, walaupun kaya raya Abu Sufyan 100 onta, Al-Bakhtari 100 sapi. Walhasilnya mu'alaf lah, dari Mekah itu baru Fatu Makkah, itu tahun 8 Hijriah terjadinya. Jadi Fatu Makkah, Hunain, Taif. Nah, tiba-tiba ada yang datang dari belakang, namanya Dzil Khuwaisir. Ini ada dalam hadis Kitabuz Zakah Babul Qismah, Sahih Muslim. Dalam syarahnya Imam Nawawi, masyarah hadis itu menggambarkan Dzil Khuwaisir ini orangnya kurus, jenggot, jidat hitam, gamis cengkerang. Ada itu dalam syarah Nawawi itu ada. Tiba-tiba ke depan sambil malang kerik itu apa? Iya. I'dil ya Muhammad. Bagaimana adil dong? Nabi jawab, waihak ma'adala minni fil ard. Bagi-bagi adil dong. Nabi jawab, cilakalah kamu. Tidak ada orang yang lebih adil dari saya di muka bumi ini. Yang saya lakukan adalah perintah Allah, bukan kemauan saya ini. Perintah Allah. Saya pun nggak ngambil. Orang itu pergi, Nabi bersabda, saya khuruju min di'i hadzal rajul qaumun yatlunal qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti akan lahir di umatku ini orang seperti ini nih. Seperti apa itu? Baca Quran, hafal Quran, tapi tidak melewati tenggorokannya. Terlalu tekstual sekali. Tidak menghayati inti atau kandungan Al-Quran yang nilai-nilai yang sangat mendalam itu. Nah, mereka itu nanti
syarrul khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah ail bahaim, lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka, walaisu minna, mereka tidak termasuk golonganku. Prediksi Nabi Muhammad ini terjadi ketika tahun 40 Hijriah, bulan Ramadan, tanggal 17, Sayyidina Ali Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin, Sihru Rasulullah, menantu Rasulullah, Fatihu Khaybar, yang memenangkan perang di Khaybar, Babul Ilm, Minal Mubasysyirin bil Jannah. Jadi Sayyidina itu banyak gelarnya yang sudah dipastikan masuk surga. Termasuk orang 10 lah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Dan Babul Ilm, pintu ilmu pengetahuan. Wa ana madinatul ilm, wa alim babuha. Nah, segitu. Dan orang awwaluman aslaminas subyan, orang yang pertama kali masuk Islam dari remaja yang pertama kali masuk Islam. Dari Sayyidina Ali nggak pernah jahiliyah. Begitu balik sudah Islam. Kalau lainnya jahiliyah dulu. Dah, Abu Bakar juga, Utsman juga semua. Segitu hebatnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Islam. Namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dari suku Bani Tamim. Kenapa dibunuh? Ali kafir. Di mana kafirnya? Karena Ali ketika dalam memimpin negara tidak menggunakan Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Islam kafir. Gimana ceritanya kok Ali tidak menjalankan hukum Quran? Karena Ali menerima musyawarah antara Abu Awiyah dan pihak Ali. Menerima musyawarah berarti tahkim, menjalankan hukum tidak dengan Quran, tapi oleh manusia itu hukum itu. Begitu Ali menggunakan hukum yang bersumber dari otak manusia, akal manusia, bukan dari Quran, kafir. Kalau kafir boleh dibunuh, maka saya bunuh. Lahirlah gerakan Khawarij yang menjadi cikal bakal pertama terorisme dalam Islam, yang itu korbannya banyak tuh, bukan hanya Sayyidina Ali. Ada sahabat, namanya lupa ya, Hubaib namanya. Hubaib jumpa dengan orang Khawarij, istrinya lagi hamil. Ditanya, gimana Ali? Menurut kamu pendapat Ali? Oh iya, Ali ya orang baik, orang dibunuh. Istrinya juga dibunuh. Tapi begitu dia ingin mengambil korma yang jatuh di bawah, permisi dulu pada yang punya. Ada korma, buah korma sudah jatuh di tanah, mau diambil dimakan, permisi dulu pada pemiliknya. Jadi masalah biji korma jatuh, permisi, kalau khawatir syubhat lah, paling tidak syubhat, tapi menghalalkan membunuh sahabat Hubaib dan istrinya halal. Kebalik-baliknya orang yang yatlunal Qur'ana wala yujawizu halaqimahum. Memahami Quran baca Quran tidak paham, hanya letterlek tekstual saja. Pada ketika cara memahami Al-Quran, kita punya metodologi namanya usulul fiqh. Ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada baku, ada masih remang-remang, butuh takwil, butuh tafsir. Ada mutlaqo absolut, ada muqayyadah terikat, ada amma umum, ada khossah khusus. Amma wajib sholat umum, khossah wajib perang. Kalau lagi perang, wajib perang. Kalau lagi perang, namanya ayat khusus. Ada hakiki, ada majazi, ada nasikhoh, ada mansukhoh. Nggak pernah mengaji ini, nggak pernah baca ini. Cuma terjemahan waqatilu langsung perang. Walladzina haju akhruju min darihim wa qatalu wa qud fi sabilillah wa kafiram sayiatim wa adkhilnahum jannatin tajri min anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, langsung surga. Dijemput bidadari, sudah telanjang bidadarinya, sudah siap pakai, sudah siap pakai. Dan ini kan letterlek sekali. Pada ayat itu ada ammah, ada khossah, ada nasyur, ada mansukhoh. Hadis juga ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Ada qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, ada qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, ada dhanniyud dilalah. Gak gampang memahami Quran, gak gampang, gak segampang itu. Nah, itulah cikal bakal radikalisme plus terorisme dalam Islam. Tadi sudah saya singgung juga tadi waktu pembukaan Ibu Husnul di Timur Tengah, sampai sekarang belum harmonis pemahaman Islam, konsep politik Islam dengan nasionalisme sampai sekarang. Jadi gampangannya, tidak ada aktivis Islam yang nasionalis.
Tidak ada aktivis pejuang nasionalis yang aktivis Islam. Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Muammar Gaddafi, Abu Ghraibah, Jafar Numeri, Syadil bin Jadid, aktivis nasionalis. Mereka dari Ba'ath, sosialis, nasionalis, tapi tidak berjuang Islam. Yang pejuang Islam, Said Qutb, Ashwawi, Zaki Muhandis, Hasan Udebi, Umar Tilimsani, Yusuf Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali, Said Hawa, aktivis Islam, da'i Islam, dakwah Islam, tidak nasionalis. Di kita alhamdulillah Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan, ini ibu dari Muhammadiyah ini, Ahmad Dahlan, Sulaiman Ar-Rasuli, bendera Wasliyah aja. Perti. Ya, kalau Wasliyah? Hasan Bestari. Ya. Terus Perti. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Ar-Rasuli, Umar Said Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Ajengan Sanusi dan Abdul Halim PUI, pendiri PUI, Sukarti, Al-Irsyad, dan lain-lain. Pejuang Islam sekaligus dalam waktu yang sama pejuang nasionalis. Kita sudah selesai udah. Tidak ada lagi ketegangan antara pemahaman Islam dan pemahaman. Nah, ini maka sulit atau jauh sekali diadu domba kayak apapun kita sulit untuk bentrok yang secara massal. Waktu reformasi, pemindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi ini hanya 6 bulan krisis. Begitu muncul multipartai pemilu, selesai sudah. Kalau di Timur Tengah belum tentu 30 tahun selesai. Buktinya Irak belum selesai, Suriah masih, Afghanistan nggak selesai, Libya belum selesai, Mesir pun masih ya kadang-kadang goncang juga, belum selesai. Di kita 6 bulan. Begitu multi partai yang tadi cuma 3 partai kemudian lahir 40 berapa itu? Pertama kali 48 kan selesai sudah.